Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini seperti biasa saatnya video wrap up. Ini akan jadi video wrap up pertama di tahun 2025 yang mana exciting banget sih, gue gak sabar untuk memulai perjalanan membaca di tahun ini. Di tahun lalu gue baca 76 buku kalau nggak salah. Gue gak akan pernah bikin target jumlah bacaan gitu ya, tapi gue penasaran sih, di tahun ini gue akan baca berapa buku. So ya, sebelum mulai gue mau tanya dulu ke kalian, tahun lalu kalian baca berapa buku? Dan buku apa yang jadi favorit kalian di tahun lalu? Bisa tulis di kolom komentar bawah ya. So ya, kita langsung mulai aja. Bulan Januari kemarin gue ada baca 4 judul, ada 2 buku dan 2 komik. Dan untuk buku pertama yang udah gue selesaikan di bulan Januari kemarin, mungkin beberapa di antara kalian udah tahu sih, yaitu Di Tanah Ladanya Ziggy. Sorry banget gue gak bisa nunjukin buku fisiknya, walaupun kemarin gue baca yang fisik. Bukunya lagi dipinjam sama temen. So ya, intinya Di Tanah Lada mengangkat tema child abuse gitu ya, yang mana mungkin bukan merupakan satu topik yang asing gitu. Entah kalian melihatnya sendiri atau mungkin kalian melihat di berita, baik skalanya kecil maupun yang sampai parah banget. Gue ngerasa topik child abuse, somehow kita tuh punya awareness yang tinggi gitu akan topik tersebut. Tapi anehnya masih sering kita temukan di kehidupan sehari-hari gitu. Dan untuk mengangkat topik tersebut ke sebuah novel gitu ya, sebuah buku, adalah sebuah hal yang penting juga. Yang mana akhirnya dalam judul satu ini, Di Tanah Lada, berhasil menghasilkan sebuah kisah yang sangat-sangat menarik. Walaupun gue bacanya tuh kayak sedih banget gitu dan vibes-nya depressing banget sih. Gue kasihan dengan perjalanan yang anak-anak kecil ini alami gitu. Gue pengen kasihan ke mereka, pengen mereka dapat kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi at the same time, gue juga nyadar gitu bahwa stuff like this happen in real life. Dan sedihnya cuma beberapa persen di antara kejadian-kejadian tadi yang punya happy end kan. So itu sih bacaan pertama di tahun 2025, lumayan nge-kill vibes positif gue di awal tahun. Tapi gak apa-apa karena gue suka banget sama ceritanya. Ini adalah buku Ziggy kedua yang gue baca, dan gue berencana untuk baca judul-judul dari Ziggy lainnya. So kalau teman-teman ada yang mau rekomendasiin, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian penasaran sama penjelasan lebih lengkap dari buku Di Tanah Lada, kalian bisa tonton video pembahasan terpisah yang udah gue bikin sebelumnya. So ya, itu sih untuk buku pertama. Kita lanjut ke buku kedua. Kali ini bukunya adalah buku non-fiksi. Yes, gue emang berencana untuk baca lebih banyak buku-buku non-fiksi di tahun 2025. Dan sudah gue mulai dari awal tahun gitu ya. Kemarin gue habis baca Still Like an Artist-nya Austin Kleon. Ini kasusnya juga sama, gue gak bisa nunjukin buku fisiknya karena lagi dipinjem. Nah, untuk hal apa yang diangkat oleh buku satu ini, akan gue bacain deskripsinya. Kayak gini. Siapa bilang mencuri itu buruk? Mencuri adalah keharusan. Tak percaya? Orang-orang hebat sudah membuktikannya. Bintang basket Kobe Bryant mengaku bahwa semua gerakannya di lapangan dia curi dari para idolanya. Untuk menciptakan komputer Mac, Steve Jobs mencuri ide dari Xerox. Beatles awalnya adalah band yang menyanyikan lagu-lagu penyanyi lain. Tak ada yang original, semua kreasi berasal dari sesuatu yang pernah ada. Dan kreativitas tidak pernah lahir begitu saja, butuh proses juga perlu diasah. Mencuri ide adalah awal menumbuhkannya. Kreatif adalah melihat dari sudut pandang berbeda. Kreatif adalah mampu menyiasati keterbatasan, kreatif adalah menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Buku ini mengembangkan kreativitasmu, siapapun kamu, dalam bidang apapun kamu berkarya. So ya, itu deskripsi bukunya. Lumayan menarik kan? Tapi sejujurnya ini bukan merupakan buku Austin Kleon yang pengen gue baca. Jadi gue beli buku satu ini tuh kemarin di BBW Jogja kalau nggak salah. Gue tuh nyari buku-buku lainnya yang gue ngerasa lebih gue butuhkan gitu daripada judul yang satu ini. Yaitu yang Show Your Work, sama ada satu lagi gue lupa. Nah, tapi gue gak bisa menemukan buku-buku tadi gitu. Jadi ya udahlah, gue ambil buku ini aja. Sekalian nyoba karyanya author satu ini tuh bagaimana. Dan sejujurnya gue suka sih sama topik yang diangkat, dan gue pun dekat dengan topik satu itu. Gue sendiri bekerja di industri kreatif, dan hal-hal seperti ini tuh sudah cukup gue tahu gitu, sudah cukup gue terapkan dari dulu banget. Dan gue percaya akan prinsip-prinsip ini gitu.
karena bener-bener sudah gue implementasikan. Dan kepenulisannya pun sangat ringan sehingga untuk mungkin teman-teman lain di luar bidang kreatif pun bisa dengan sangat mudah mencerna isinya dan mengimplementasikannya di bidang lain yang mereka butuhkan. Nah, tapi sayangnya sebagai sekali lagi orang yang bekerja di industri kreatif yang sudah mengetahui dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, gue tuh ngerasa kayak ya gue nggak belajar hal baru gitu dari buku satu ini, walaupun gue suka banget sama isinya, gue suka banget sama prinsip-prinsipnya, dan gue setuju bahwa prinsip-prinsip ini bisa diimplementasikan ke bidang-bidang lain untuk teman-teman yang lain. Tapi ya itu, waktu gue bacanya tuh kayak, oh iya ini yang dulu, oh iya, kayak gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang baru lah buat gue di sini. Akan tetap gue rekomendasikan, bahkan mungkin akan gue bikin video pembahasan secara terpisahnya one day, nggak dalam waktu dekat, tapi yang jelas gue masih penasaran sama judul-judul Austin Kleon yang lain. Dan ya, I'll let you know lah saat gue sudah membaca buku-buku dari author satu ini yang lain. Oke, itu tadi 2 bacaan dalam kategori buku yang sudah gue selesaikan di bulan Januari tahun 2025 kemarin. Sekarang kita masuk ke sub-genre komik. Jadi komik pertama yang gue selesaikan di tahun 2025 ini adalah Kala bagian pertama. Ini merupakan sebuah komik action, silat gitu ya, yang cerita dan ilustrasinya digarap oleh Ram sendiri, Mas Ram. Judul satu ini gue dapetin di acara Komik Para kemarin. Buat kalian yang penasaran, gue udah bikin video terpisahnya di Komik Para Book Haul. Di sana gue ada banyak beli komik. Dan kenapa gue tertarik sama judul satu ini? Yang jelas, yang pertama karena artnya. Ini gila sih artnya, masterpiece banget sumpah. Terus yang dua adalah karena sinopsis singkat di belakang bukunya. Jadi Kala bagian pertama menceritakan cerita seperti ini setupnya. Di tengah-tengah medan bekas pertempuran, di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, seorang pesilat tersadar tanpa ingatan akan dirinya dan apa yang terjadi di sekitarnya. Pengembaraan untuk mencari ingatannya yang hilang membuatnya sadar bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat banyak musuh berusaha untuk melenyapkannya. So, menarik banget sih buat gue. Gue suka bagaimana komik satu ini tuh gede banget dan tebel banget, ada hampir 200 halaman. Jadi puas banget gitu loh bacanya. Gue sangat menantikan Kala bagian kedua, dan setelah komik satu ini tamat, baru akan gue bikin video pembahasan secara khususnya. So, tungguin aja. Nah, kemudian komik kedua yang merupakan judul terakhir yang gue baca di bulan Januari kemarin adalah sebuah komik lokal lagi, tapi kali ini dia bukan komik fisik, melainkan komik webtoon, yaitu Kemalanya Mas Sweta Kartika dan tim. Karena setahu gue yang menggarap judul satu ini tuh ada banyak banget deh. Nah, kalau gue mau ngomongin judul Kemal sendiri gitu ya, sebenarnya agak susah karena ceritanya udah berkembang jauh dari setup cerita di awalnya. Jadi kalau mungkin di season awal gue bisa pede ngomong bahwa ini adalah komik horor aja, karena setup ceritanya lebih ke Kemala yang terbangun di sebuah sekolah terbengkalai yang menyadari bahwa dia sudah meninggal, dia sudah menjadi arwah, tapi dia tidak bisa menyeberang gitu. Dan dia mendapati banyak juga arwah-arwah dalam sekolah ini yang terbuang lah, yang gak bisa menyeberang, gak bisa pulang. Nah, akhirnya premis di season pertamanya tuh lebih ke Kemala yang membantu hantu-hantu ini untuk menyeberang gitu. Kayak menelusuri kenapa mereka meninggal, alasan mereka tertahan, dan sebagainya. Nah, kayak gitu konsep awalnya. Tapi seiring berjalannya cerita Kemala yang dulu lebih ke horror aja tuh berkembang itu. Jadi fantasinya ada, historical fictionnya juga ada, actionnya ada, banyak lah. Jadi gue rada bingung gitu bahasnya. Tapi harusnya kalau kalian ngikutin perkomikan lokal, kalian gak akan asing sih sama judul Kemala satu ini, karena dia salah satu judul yang paling hype kan akhir-akhir ini, karena kebetulan dia juga kemarin tamat. So ya, itu tadi keempat judul yang sudah gue selesaikan di bulan Januari 2025. Gimana dengan kalian? Bulan Januari kemarin baca berapa buku? Bisa share di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa di wrap up selanjutnya di tahun 2025 ini. Gue excited sih, gak sabar. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.